Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumiati, CGP Angkatan 10 asal Sidrap. Kali ini akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kedua, kodrat alam dan zaman. Kodrat alam yaitu sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, yaitu konteks alam. Kemudian kodrat zaman yaitu berisi isi dan irama, yang berarti interaksi murid yang berada di abad 21. Ketiga, pendidikan berpihak pada anak, yang artinya pendidikan yang bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Jadi, seorang guru harus mampu seikhlas-ikhlasnya memberikan cinta kasih kepada anak. 4. Bukan tabula rasa. Artinya, anak bukanlah kertas kosong yang seenaknya diisi atau dicoret oleh guru. Namun, seorang guru hanya bisa menebalkan laku anak yang dibawa sejak lahir dengan konteks sendiri dan sosiokulturalnya. Kemudian yang kelima, budi pekerti. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara adalah perpaduan cipta atau kognitif, rasa atau karsa afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Yang keenam, bermain. Bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan itu adalah pendidikan karena masa anak-anak adalah masa untuk bermain. Ketujuh, menjadi petani. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru adalah seorang petani dan mengibaratkan anak didik seperti benih-benih tanaman yang berbeda-beda. Ada yang benih jagung, kacang, padi, dan lain sebagainya. Seorang petani memiliki tugas untuk menjaga, merawat, menyiangi, memupuk, dan memastikan tanamannya tumbuh sesuai dengan mestinya. Contoh, seorang petani menanam benih jagung, pasti yang tumbuh adalah jagung. Ia tidak memiliki kuasa untuk mengubahnya menjadi tanaman padi. Dia hanya bisa merawat jagung tersebut tumbuh sesuai dengan wataknya dan memupuknya sehingga menjadi jagung yang berkualitas. Peran dan tugas seorang guru hanyalah memberi pupuk dan memastikan anak didiknya tersebut tumbuh sesuai dengan kodrat dan karakternya masing-masing. Karena pada dasarnya setiap anak itu memiliki kecerdasannya sendiri, sedangkan guru bertugas untuk menemukan dan menggali kecerdasan tiap anak didiknya, yakni dengan memupuk kecerdasannya tanpa harus mencerabut watak dan karakter seorang anak didik. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu hanya sebatas mentransfer materi pelajaran. Di sini, metode ceramah lebih banyak saya lakukan dibanding dengan praktek pembelajaran. Kemudian, hanya mengejar target ketuntasan pembelajaran tanpa memperhatikan karakteristik murid. Apabila murid telah dievaluasi, kemudian mendapat nilai lebih dari atau sama dengan KKM, maka saya anggap pembelajaran tersebut sudah tuntas. Sehingga hanya lebih dominan menilai murid dari aspek kognitifnya saja. Berikutnya, mengajar dengan serius tanpa menyelipkan permainan dalam proses pembelajaran. Bermain merupakan salah satu kodrat anak, sehingga seorang guru harus menyalingi pembelajaran dengan berbagai permainan agar murid tidak merasa bosan belajar. Menganggap murid sebagai objek pembelajaran. Kemudian, pembelajaran yang saya lakukan juga masih menggunakan metode teacher center. Saya tidak pernah peduli apakah murid saya betul-betul paham atas materi yang saya sampaikan, karena dikejar oleh materi yang padat untuk menuntaskan program semester yang telah disusun.
Saya juga menerapkan metode menghafal. Saya menganggap bahwa dengan menghafal, anak-anak akan lebih mudah mengingat pembelajaran. Sehingga saya merasa kecewa jika setelah dievaluasi banyak murid yang nilainya di bawah KKM. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Bukan hanya aspek kognitif saja, tapi juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Saya juga harus memperhatikan karakteristik murid untuk menentukan metode yang tepat untuk diterapkan, karena setiap anak memiliki karakteristik keunikan, keinginan, dan kemampuan yang berbeda, sehingga butuh perlakuan yang berbeda pula. Guru sebagai fasilitator pembelajaran yang senantiasa memfasilitasi murid dalam setiap aktivitas pembelajaran. Memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Salah satu kodrat anak adalah bermain, sehingga saya menyadari pentingnya permainan untuk anak agar tidak merasa bosan untuk belajar. Menganggap murid sebagai subjek pembelajaran. Murid memiliki kebebasan untuk berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi, kita jangan menganggap anak sebagai objek pembelajaran saja. Berikutnya, menciptakan pembelajaran yang asik, menyenangkan, dan mengikuti perkembangan zaman, sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan metode student center, dengan menyelipkan permainan dalam pembelajaran agar murid tidak merasa bosan belajar. Menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, melalui diskusi kelompok dan juga penggunaan IT dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah menciptakan pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan kepada murid dan menjadi teladan bagi murid, baik perkataan maupun perbuatannya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.